di sisi lain juga mau buktikan bahwa bahkan tukang ojek, nelayan, tukang kebun itu juga pekerjaan. Betul, betul. Semua dulu di kantor baru siapa ada yang perahu cari ikan. Semua dulu di kantor baru siapa yang ke kebun cabut kasbi. Halo teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun kalian berada. Saya punya kesempatan yang sangat luar biasa dan sangat ya langka lah, saya bisa bilang seperti begitu. Saya sudah ada Bung Epo dan kita tahu sendiri saudara ganteng yang di samping saya ini memang bikin satu Indonesia ini kejar. Saya bangga sekali dengan Bro Epo. Mungkin hari ini saya suruh WhatsApp lama tapi kita Suruh atur lama. Bapak lama mau cerita-cerita bagaimana pengalaman di dunia hip hop. Tapi hari ini mungkin ya waktunya memang kita harus cerita-cerita sama-sama. Kita ketemu dan saya ada datang di studionya teman-teman. Dan semuanya kita mau cerita-cerita bagaimana saudara ganteng ini terjun ke dunia hip hop. Nah, mungkin kawan Epo sapa dulu buat teman-teman yang ada di Indonesia dan juga di Papua. Oh, siap. Semuanya. Buat youtubers Papua ya. Ya. Halo teman-teman semua, saya Epo Urbina, CG Perifenomeno buat nama panggung. Dan sekarang kita lagi di studio Rumparur atau biasa Rumparur Studio Record. Dan senang sekali bisa gabung di Omnispu Channel. Ya, terima kasih Bung juga sudah mau bercerita di satu channel. Mungkin ini salah satu batu loncatan yang mungkin membuat semua teman-teman fans Om Epo juga di Rumparur Production dan juga di teman-teman punya fans page di Instagram juga itu bisa. Biasa cara bilang fans, tapi saya bilang fans. Fans yo, wow, itu maksudnya apa? Not fans, but fans tuh kayak bukan penggemar tapi keluarga. Ya, itu lebih dekat lagi. Oke, teman-teman semuanya, dan ini kita basa-basi saja seputar dunia hip hop. Dan saya memang sangat terkagum sekali beberapa tahun ini saya lihat perkembangan semakin naik dan begitu dia punya viewers hari ini di channel YouTube-nya Om Epo tuh semakin naik. Nah, itu satu progres yang sangat baik sekali. Dan Bung Epo, saya penasaran, ini sejak kapan Bung Epo ini mulai terjun ke dunia hip hop? Kalau turun jadi pelaku atau turun jadi rapper yang bisa punya lagu itu sekitar tahun 2008-2009. Tapi mulai belajar dulu untuk hal pertama yang saya coba kan tulis lirik dulu. Tulis lirik? Iya. Kebetulan memang saya bukan musik produser yang bisa bikin beat, tapi paham, cuman tidak bisa bikin. Terus saya mulai tulis dan akhirnya bisa bikin lagu sama grup pertama yang saya bentuk sendiri namanya PSG atau Desa Crew. Itu 2008-2009 sampai dengan 2011 saya mulai bergabung di Desa Crew. Wow. Sampai mengundurkan diri keluar tahun 2018. Wow, luar biasa sekali pemirsa semuanya. Ini memang hirup pikuknya sangat luar biasa Bung Epo. Jadi apa sih yang membuat kawan sendiri sekarang sampai bisa ada di layar kaca, ada satu TV yang saya nonton itu sudah kawan punya lagu yang tentang lockdown itu sudah ditayangkan. itu terus ada ikut salah satu dia punya event yang namanya itu kemarin baru-baru di Jakarta itu. Bifra Battle. Ya itu wow, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ketika Bro di area di situ apa teman rasakan sana tuh bagaimana? Saya rasa proses yang besar yang luar biasa. Artinya bertahun-tahun kita menghabiskan untuk berjuang untuk jadi seorang rapper dan saya bertekad yaitu hip hop hobi jadi pekerjaan, hobi jadi profesi. Dan akhirnya bisa injakan kaki di Jakarta, menang di kompetisi juara 3. Memang. Terus terlibat di beberapa TV nasional juga dan belajar banyak sama teman-teman yang ada di Jakarta. Masuk label juga, kontrak label 2 kali. Wow. Di situ saya berkeputusan untuk kembali
Kembali ke Papua. Ya banyak yang Wah. bilang, kenapa aku balik? Kan aku baru saja di Jakarta, baru 2 tahunan. Kenapa aku langsung cepat puas? Saya bilang saat ini bukan cepat puas. Saya merasa sedikit cukup belajar. Ya. Dan saya merasa sudah teman-teman banyak di Jakarta yang sekalipun saya pulang ke Papua, saya masih bisa tetap sharing dengan orang. Betul. Masih bisa belajar dengan orang, berbagi dengan orang. Jadi saya rasa apa yang saya dapat akan berguna kalau saya kembali untuk bikin satu pengaruh besar mulai dari kota Jayapura bahkan tanah Papua. Wah. Lewat satu sirkel lingkaran hip hop rap. Wow, luar biasa sekali bro. Jadi ini memang ceritanya nih unik sekali dari saya lihat bro punya perkembangan. Dulu pernah di Jogja. Pernah di Jogja. Wow. Jogja. Saya lihat ada panggung-panggungnya. Iya, di Jogja manggung di Jogja malah pas pulang dulu. Oh, sepulang baru ke sana. Kalau saya lebih sering di Semarang. Wah, Di Jawa Semarang. Tengah ya. Di Jawa Tengah kita punya kolektif juga, ada lantai 3 musik, terus Kumis, komunitas musik Semarang. Itu berangkat dari satu kampus Universitas Pandanaran di Semarang. Jadi universitas ini sangat aktif di kegiatan musik di Semarang. Memang. Sehingga dari gulung-gulung kabel, Itu pertamanya, bro. fotokopi-fotokopi, flyer, apa poster, semua. Sampai akhirnya dia bisa angkat saya jadi member di dalam, jadi vokalis rap gitu. Luar biasa. Itu dia kawan mulai cinta rap mulai dari situ ya prosesnya. Kalau rap sudah dari sini sebelum Berangkat dari sini kawan sudah menyanyi. Bahkan saya yang bisa tulis lagu di antara teman-teman sana semua. Memang. Semarang, gitu. Luar biasa bro. Dan saya lihat ada satu event yang kawan ada baru-baru ini tampil setelah juara itu, ada busana daerah yang kawan pakai itu bagus sekali. Kenapa kawan pakai itu? Kan kadang anak rapper yang lain kan tidak mau memakai busana. Iyo, maunya kayak arah-arah Amerika. Dan kalau kawan ini kan ada unsur kepapuannya itu ada sekali. Kenapa kawan mau berbusana seperti begitu? Kalau kita belajar hip hop baik-baik, hip hop itu culture. Hip hop itu kultur yang terbentuk di Amerika. Lewat proses intimidasi, proses diskriminatif, dan fasisme, dan banyak hal yang mendorong akhirnya hip hop ini keluar sebagai muatan transportasi musik bersifat rebel. Ada protes di dalam perlawanan. Nah, menjadi satu lifestyle juga, gaya hidup dan juga budaya. Dan di sana tuh dihargai sekali. Dihargai karena pelaku-pelaku hip hop ini adalah pelaku-pelaku yang bersuara mewakili rakyat kecil, diskriminasi dan lain-lain. Sehingga tapi ingat, kehidupan di Amerika Serikat beda dengan kehidupan di Papua. Walaupun secara skin kita mirip, tapi kita lebih kayak Melanesian. Kita budaya sendiri ada lagi di Papua. Nah, tapi karena perkembangan industri musik di Amerika, terdoronglah hip hop sampai di sini. Karena asik, kita nggak bisa tutup telinga. Kita terdorong untuk menjadi pelaku hip hop yang sama seperti kita punya idola sana, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre dan lain-lain, Ice Cube. Akhirnya kita mencoba untuk nge-rap. Tapi sejauh saya nge-rap, saya berpikir kalau kita nge-rap di Papua, terus kita pertontonkan rap yang mengcopy full dari sana, dong nonton, dong anggap biasa saja. Karena dong yang punya mau. Betul. Tapi kalau kita pinjam dong culture hip hop rap itu, terus kita kawinkan dengan kita kultur lokal, terus kita pertontonkan ke orang, dong merasa bahwa ada yang beda. Dong budaya telah berkembang di satu tempat yang juga punya budaya. Betul. Dan secara hal lain, kita sebagai pelaku rap juga ikut menjaga tumbuh budaya dengan kita bicara. Yaitu saya kawinkan kultur biak di dalam musik rap ini, dengan berbusana, dengan berbahasa war di dalam, dengan ada tifa di situ. Bahkan saya kerinduan untuk mengeksplor semua bahasa yang ada di 290 sekian, bahkan hampir 300. Itu sudah cukup bikin kita kaya. Orang kan kebanyakan berpikir Papua ini kaya karena emas, alam. Manusianya juga kaya, budayanya juga kaya. Kita juga mau sampaikan. Dan ini sejauh ini mungkin Bro menyanyi dalam bahasa apa selain biak? Bahasa
Wamena juga Ya, sempat ada sempat Japri ya. pakai walaupun beberapa baris saya Ya. minta di Betul. Yonis. Nah, Terus bahasa Biak, bahasa yang saya pernah sebutkan di dalam lagu, bahasa eh, Yapen juga ada, bahasa Ambai, terus bahasa apa lagi? Paling sejauh ini masih tiga itu. Ya, saya berharap bro bisa ekspor bahasa Paniai juga. Bahasa Paniai, bahasa Lani juga. Bahasa Wamena Lembah, bahasa Selatan itu bro bisa Karena kolaborasi. kaya sekali. Iya bro. Kaya. Dan justru kalau saya pribadi penting kan belajar bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia yang jelas. Tapi menurut saya back to roots. Ya. Kita perlu ekspor kita bahasa daerah sendiri dulu. Setuju. Karena itu kita punya legacy, itu punya warisan utama. Wah, saya setuju bro. Kita mengangkat budaya lewat kreativitas kita. Dan kita mempertontonkan, loh ini kita. Ya, ini ada kita entertain Papua. juga di dalam. Betul. Saya setuju bro. Jadi dari sejauh ini Om Epo respon semua teman-teman ya selama ini bagaimana? Ketika saya lihat kan di sosmed itu banyak sekali, oh Om Epo luar biasa ini. Jadi lihat teman-teman komen begitu. Om merasa bagaimana? Ada bangga untuk diri sendiri pasti, puji Tuhan itu berkat toh. Apalagi saya bangga sekali. Tapi di sisi lain saya berpikir untuk tetap menaikkan ego nih turun. Betul. Jangan sampai terlalu bangga sampai lupa humble, lupa merendahkan diri. Betul. Di sisi lain saya berpikir untuk bagaimana apa yang saya capai ini bisa jadi pengaruh untuk teman-teman bahkan adik-adik yang lain lagi. Betul. Kan bisa lebih dari saya. Betul. Kan bisa buktikan, dan itu terbukti. Ada beberapa adik-adik yang sekarang punya prestasi juga, ada masing-masing, dan saya percaya setiap anak-anak Papua itu dia punya prestasi dan berkatnya masing-masing. Betul. Satu hal kita penuhi semua ruang. Betul. Jadilah Pribadi yang berbeda. iya, jadilah kreatif, jadilah inovatif, adaptif. Betul. Dan mampu bersaing dengan zaman yang kalau di hip hop sekarang banyak anak-anak Papua asli yang memang benar-benar dianggap besar di circle hip hop Papua. Betul. Kalau begitu di circle lain juga harus yang dianggap paling besar adalah anak-anak asli Papua di atas tanah Papua kayak gitu. Nah bro, ini kan saya ada lihat waktu itu kawan dong ada bikin sama ICT, ada bikin Cyber Papua. Itu maksudnya apa? Papua Cyber aktif di Jakarta waktu itu, All Day Music. Itu perkembangan program dari Jakarta Cyber. Ya. Jadi dong rencana waktu itu mau bikin dari Jakarta terus ke semua daerah. Kebetulan yang dapat di luar Papua lewat saya. Di situ saya coba, sebenarnya banyak rapper di Papua nih hebat-hebat. Cuma karena memang slot, memang hanya bisa 12 episode. Ya. Otomatis kita harus benar-benar pilih 12 orang. Betul. Yang menurut saya bisa merepresentasikan beberapa kota yang ada di Papua. Betul. Di situ juga saya mau kasih tunjuk dong di luar bahwa kalau kemarin kan nilai beberapa kompetisi di Jakarta ada anak-anak Papua termasuk saya. Sebenarnya ada yang banyak lagi yang lebih hebat daripada saya, ada dalam rumah. Betul, wow. Itu saya lihat luar biasa sekali. Pergerakan tuh ada ICT, ada Mamri juga. Itu luar biasa. Saya lihat di gunung tapi dia gitu. Ada dari Merauke, Nabire, Timika. Wah, luar biasa sekali. Jadi dari sekian banyak kreativitas yang kawan buat terus sampai hari ini, mungkin hal apa yang memotivasi kawan terus terjun ke dunia hip hop ini? Hal yang memotivasi saya sendiri adalah saya mau kasih tahu bahwa kita ini terdoktrin untuk dari pergaulan, dari dalam rumah, kategori sukses dan kategori orang, dia sudah jadi orang itu dari pangkat pegawai kah, pangkat pekerjaan di kantor. Berarti selama ini orang-orang yang di luar daripada itu tidak dianggap orang atau sukses. Betul. Jadi saya mau kasih tunjuk banyak sekali yang saya buat, itu tuh hanya satu. Sebenarnya bukan untuk saya berdiri saja,
50% oke lah untuk kita juga cari nafkah juga dari sini, dari hobi yang sudah dianggap pekerjaan. Tapi di sisi lain juga mau buktikan bahwa bahkan tukang ojek, nelayan, tukang kebun itu juga pekerjaan. Betul. Semua dulu di kantor baru siapa dari perahu cari ikan. Semua dulu di kantor baru siapa yang ke kebun cabut gaspi, cabut sayur jual di pasar. Ini balancing satu lingkaran masyarakat yang perlu sebenarnya menurut saya perlu kita luruskan. Termasuk menjadi seniman atau orang-orang kreatif itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi doktrinisasi yang terjadi di kita sekitar kita orang ini kan, oh dia ini apa hanya YouTuber atau mungkin dia hanya penyanyi, terus yang ini dia kerja di kantor ini. Oh berarti tong harus dengar dia karena dia yang sukses. Kalau yang ini nanti dia bicara dari luar. Nah, itu yang bikin tong terlambat sedikit maju. Menurut saya. Terlambat berkembang. Ya, karena tong semua terdoktrin untuk lari ke situ. Atau harus jadi pegawai, kita harus kuliah tinggi-tinggi terus kita jadi pegawai duduk di kantor. Supaya jangan tong kayak dorang berdiri di panggung nyanyi atau mungkin duduk di pasar jual. Menurut orang klaster-klaster ini adalah ukuran. Sehingga kita terpenuhi ruang-ruang kreatif, ruang-ruang bisnis yang ada di Papua. Nanti terakhir beberapa terakhir, woi, kamu datang dari luar berkuasa tong pulang. Padahal kita semua lari ke satu arah, tidak perlu penuhi semua ruang. Ya, mungkin dari saya seperti begitu. Padahal di dunia platform ini kan menghasilkan, bisa menjamin ekonomi kehidupan sehari-hari juga. Ya, bisa. Jadi yang penting kita kreatif saja. Kan bukan hanya kita di depan kamera dan di depan mikrofon. Kita bisa mengembangkan itu dan banyak ide yang bisa lain. Betul. Setuju. Orang termaju karena malas saja. Betul. Ya, gitu. Betul, itu penyakit yang perlu dipatahkan. Terhadap orang, saya percaya bahwa terhadap orang bodoh. Betul. Yang ada itu orang malas. Betul. Malas berpikir, malas bergerak, terus selalu tahu saja saya tinggal sana ada yang suap sama aku. Tuh bro, terus tong masih di atas tong tanah kaya. Iya, tahu pencuri dong banyak juga sekitar orang kayak gitu. Betul. Ini saya. Nah bro, terus ini apa yang membuat kawan kadang kan anak-anak ini kan upload video 1 tahun sekali, 1 bulan sekali, tapi yang mematahkan rasa malas tuh kawan pakai apa? Cara apa? Supaya terus termotivasi bikin video, konsep bikin dia punya narasi untuk apa? Yang bikin motivasi adalah saya sendiri mendoktrin saya diri sendiri bahwa hobi jadi pekerjaan. Jadi sepersekian detik saya duduk pun saya harus bikin konsep, saya harus berpikir, oh kalau saya pelaku setelah laku nanti, saya bisa bikin ide sesuatu tontonan yang lebih dari lagu atau lain daripada hanya menyanyi saya. Dan terdorong dari itu sih, hobi jadi profesi. Jadi kalau saya waktu tidur terlalu banyak daripada waktu berpikir, berarti ada yang salah. Nanti sama waktu duduk nonton orang sukses juga lebih banyak daripada orang nonton sama sesuatu. Orban jago. Dan terus saya lihat kawan ada bikin lagu satu tentang bunga. Kawan kenapa bikin lagu itu? Kan kadang kan anak-anak takut nyanyi lagu-lagu yang memang kontroversi ya. Selama kita bicara tentang kenyataan, kenapa tuh harus takut? Betul. Wah, saya setuju, men. Saya saudara dong, terasa beruntung saya hari ini bisa duduk kayak gini. Jadi kalau dong jauh di sana dong terasa bersuara, saya yang punya sedikit berkat untuk bersuara dan punya sedikit penonton yang bisa dengar suara. Kenapa saya tersisihkan waktu untuk menyanyi itu? Kemarin ada yang kritik di YouTube, bicara banyak saja, tidak berani turun ke lapangan ikut demo kok. Udah. Saya mau kasih tahu bahwa tong punya cara bersuara tuh beda-beda. Betul, saya setuju. Kalau saudara dong pegang megafon, saya punya mikrofon, kertas dan lirik. Setuju. Itu bijak. Tong harus menghargai kita cara bersuara sama-sama. Saya percaya bahwa musik itu bisa merambat ke semua lini. Jadi ya kebetulan saya bisa menulis lirik dan bernyanyi. Betul. Jadi saya bisa kasih keluar lagu untuk Natal gelap diduga. Wah, saya terberkati dengan bro video itu. Terima kasih banyak dan saya dapat pesan dari teman-teman juga dan terima kasih buat Om Eko dari teman-teman di Omena sana. Ada lagu juga buat Labewa juga, Natal Labewa kemarin. Sebelum Natal kan sempat terjadi konflik. Terus itu saya berpikir
teman-teman yang bahkan dari luar juga yang tinggal air besar di atas tuh, dong lebih bangga teriak dong anak Wamena daripada dong bilang dong puasa. Betul. Nah, jadi lagu itu hanya menetralisir dong punya rasa baku sayang ya. Karena saya tahu komunitas Labewa ini komunitas yang paling solid sekali. Ya, yang paling kuat, betul. Paling solid. Betul. Oke bro, mungkin bro dari seputar dunia hip hop ini, kawan mungkin mau kasih tahu pesan apa buat teman-teman muda yang anak yang suka hip hop seluruh Indonesia bahkan di seluruh Eropa atau yang ada di seluruh tanah Papua lah, paling tidak di kita Puariani semua. Kawan mau kasih tahu seluruh Papua aja dulu lah. Ya, tapi kita ini ditonton semua. Oh, ya. Kalau semua ya bagus lah. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Terus jangan pernah takut karena dilihat paling beda. Karena kan kalau kita bikin sesuatu yang beda tuh kan dia bikin apa? Macam dikira di mana gitu. Stigma, underestimate kayak gitu yang bikin kita sendiri terlalu mampu mencoba sesuatu yang baru. Tiba-tiba orang datang masuk, dong bikin di antara dua, kita jadi anak buah atau tidak kita jadi penonton. Saatnya kita jadi tuan. Jadi jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Coba terus jatuh 1-2 kali itu biasa. Pada akhirnya kita akan lihat sesuatu yang besar ya, karena kita harus melalui proses itu akan bentuk kita dan kita akan mencapai sesuatu. Ya, siapa yang bekerja dengan ringan di atas tanah ini akan mendapatkan satu tandaran ke tandaran yang lain. Itu sudah doa dari pendeta Isang ini untuk tanah ini, dan kita bisa jadikan itu motivasi sebenarnya. Wow, luar biasa sekali bro. Dan saya berterima kasih sekali Bung Epo sudah mau cerita-cerita dengan saya. Mungkin teman-teman YouTube semuanya jangan lupa juga kunjungi Bung Epo punya channel YouTube. Bung Epo sebutlah channel. Yang satunya untuk kolektif productionnya ada Room Fararur Production. Yang satunya atas nama saya sendiri Epo The Fenomeno. Ada satu lagi tapi baru mau dimulai. Namanya The Fenomania. Wow, itu tentang apa bro? Itu paling di luar sapu kan orang tahu. Kalau di sub channel kan cuman karya lagu, video manggung. Jadi di ini nih sama sekali di luar pada sub kebiasaannya yang orang tahu. Nyanyi, nge-rap, ini mungkin saya bahas hal lain. Ya, itu luar biasa sekali. Bro, terima kasih banyak. Terus bro, di sini di Bro Studio tuh bisa teman-teman bisa datang record. Bisa. Kemarin sediakan jasa apa saja? Di sini jasa record, terus mixing mastering, terus digital publishing juga. Jadi setelah jadi lagu mau dipasarkan ke digital platform seperti Joox, Spotify, iTunes. Kebetulan kita distributor resmi juga dari Music. Dan kita bisa bantu promo teman-teman berkarya di semua jenis digital platform. Dipasangkan lisensi copyright, dan itu gratis. Wow, berarti teman-teman yang suka untuk digital publishing ya, bukan record. Kalau record dan mixing mastering ada lah, tapi ada krunya. Tong terpasang harga yang macam harus begini. Ya, kadang teman-teman datang berusaha budget sekian sudah rekam. Oke bro, di sini kan teman-teman bisa rekor ya dengan jasa yang pokoknya serba murah lah begitu. Sesuai dengan tim. Jadi problem kalau kamu kosong biasanya ada budget. Di sini bisa recording, bisa mixing mastering juga, sampai di digital publishing kita pasarkan. Luar biasa bro. Berarti teman-teman yang anak Papua yang suka bikin beat tapi hari ini yang belum punya lisensi copyright bilang itu kan musik kosong ya, betul. Instrumen top kita bisa bantu pasangkan. Wow, itu luar biasa sekali teman-teman di sana. Kalian kalau suka buat beat bolehlah langsung DM Om Epo, bisa WhatsApp, bisa DM ke Instagram official Room Fararur juga. Teman-teman bisa hubungi supaya dibantu. Teman-teman yang suka buat beat, suka menyanyi tapi hanya upload sembarang, nah itu bisa bantu juga. Karena begini loh, hari ini kita lihat tukang cover tempuan apa-apa lagu sekarang penting sekali kita pasang copyright supaya kita mencegah juga channel-channel tukang re-upload. Kemarin saya ada spam berapa channel sekalian saya strike dorang
karena dong upload ulang ketong lagu dan saya peringatkan, dan itu rata-rata dari luar Papua. Wow. Channel-channel ini dong dari luar Papua. Kedua, dong sekarang kebanyakan cover-cover anak Papua lagu tanpa minta izin. Ya. Ketiga, dong juga sudah mulai bikin lagu pakai sako. Itu konteks Melayu Papua, walaupun dong bilang kita juga ini bagaimana, tapi itu pure dong pakai kebiasaan dialek Papua. Dong bisa bedakan. Nah itu untuk mendapatkan pasar. Berapa universal, tak masalah dong pakai. Jangan sampai teman-teman terlelap dengan ketenaran yang. Jadi memang penting untuk kita amankan itu supaya dong jangan keenakan. Alasan bilang kita suka lagu-lagu Papua jadi kita kafir, padahal omong kosong juga ada pemonetize. Mendapat subscribe dan dong tidak peduli untuk majukan orang. Yang dong peduli hanya mencuri itu saja. Makanya saya strike lebih dari 20 channel YouTube. Luar biasa bro. Jadi teman-teman yang di sana yang suka bikin beat boleh datang ke Melpo untuk menciptakan apa namanya? Hak cipta kan bilang. Bikin lisensi. Ya, lisensi. Copyright. Jadi terima kasih semuanya teman-teman di sana sudah nonton kita punya podcast bersama Bung Epo dan Tony Meno. Dan saya nih dari Papua, buat teman-teman Indonesia sana yang kalian nonton kita punya podcast ini, semoga kalian semua bisa dapat sedikit inspirasi dan motivasi dari kita Papua bersama Bung Epo. Epo the Fenomeno, I'm signing out. Yes. Peace out. Thanks guys.